Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, sehingga pada sore yang cerah ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menambah ilmu, mengkaji kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW dalam rangka untuk memperbanyak amal-amal soleh, amal kebaikan. Sholawat dan salam semoga tercurah atas junjungan Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya yang selalu setia di atas sunnah-sunnah beliau. Bapak Ibu hadirin jamaah Al-Istiqomah rahimahullah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masalah-masalah seputar puasa Ramadan. Karena memang ini baru awal-awal Ramadan, maka tidak ada salahnya kalau kita belajar atau membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan puasa Ramadan. Asyamu atau as-saum, yaitu berpuasa, menurut bahasa artinya adalah al-imsak. Al-imsak adalah menahan diri. Hal ini sesuai dengan Al-Quran di dalam surat Maryam ayat 26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni nadartu lirahmani shauman." Sesungguhnya aku bernadar puasa untuk Allah Subhanahu wa taala. Fala ukallimal yauma insiya, maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini. Ini adalah nadar yang diucapkan oleh Bunda Maryam ketika beliau hamil Nabi Isa alaihissalam yang ditakdirkan oleh Allah tanpa seorang bapak, sehingga banyak orang bertanya-tanya. Kemudian dia bernazar untuk tidak berbicara, yaitu menahan diri, al-imsak. Ini nazar tu lirrahmani sauman. Sesungguhnya aku bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa. Dari apa? Ukallimul yauma insya, wala ukallimu yaumal insya. Jadi menahan diri untuk tidak berbicara dengan siapapun pada hari ini. Jadi secara bahasa asyam atau saum, puasa artinya adalah imsak, yaitu menahan diri. Oleh karena itu ketika seorang berpuasa, maka adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Kemudian arti puasa secara istilah syar'i atau secara terminologi bahasa, yaitu ata'budulillahi bil imsak anil muhtirati, peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menahan diri anil muhtirati, dari hal-hal yang membatalkan puasa, min dulu'il badri ila ghurubi syamsi ma'aniyah, dari sejak terbit fajar yaitu sejak subuh sampai terbenamnya matahari yaitu sampai maghrib, ma'aniyah disertai dengan niat. Inilah yang dimaksud asyam as-saum, yaitu puasa, baik arti secara bahasa maupun secara istilah syar'i. Bapak Ibu hadirin rahimahullah, telah maklum kita ketahui bahwa hukum puasa Ramadan bagi kaum muslimin yang sudah balik adalah wajib berdasarkan Al-Quran, Sunnah dan hadis maupun ijma, yaitu kesepakatan atau konsensus para ulama. Sebagaimana sudah kita ketahui di dalam Al-Quran, ya, surat Al-Baqarah 183, Allah menyatakan
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ini adalah dalil dari Al-Quran yang menunjukkan bahwa puasa Ramadan hukumnya wajib bagi orang-orang yang beriman. Demikian pula di dalam hadis-hadis banyak disebutkan, antara lain di dalam hadis Bukhari Muslim. Di situ disebutkan ana rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, akhirni amma faradallahu alayya minas siyam. Rasulullah, kabarkan, terangkan, jelaskan kepada saya tentang puasa yang diwajibkan oleh Allah kepadaku. Qala, maka Rasulullah menjawab, syahrul Ramadan, yaitu puasa di bulan Ramadan. Demikian pula di dalam hadis-hadis yang lain tentang rukun Islam, ya, bunyal Islam ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis sholati wa ita'iz zakati wa shaumi ramadhana, ya, puasa di bulan Ramadan, wa hijjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Di situ salah satu daripada rukun Islam adalah saum di bulan Ramadan. Dan dalil-dalil hadis yang lainnya yang menunjukkan bahwa hukum puasa Ramadan adalah wajib bagi setiap muslim yang balik. Demikian pula ijma' para ulama, ya, konsensus atau kesepakatan para ulama berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah, mereka menyatakan bahwa hukum daripada puasa Ramadan adalah wajib. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, puasa Ramadan sudah kita ketahui bahwasannya merupakan satu-satunya puasa yang wajib pada hukum asalnya. Ya, jadi satu-satunya puasa yang wajib hukum pada asalnya adalah puasa Ramadan. Karena di situ ada puasa-puasa wajib yang lainnya, ya, ada puasa-puasa wajib yang lainnya seperti puasa nadar, ya, puasa kafaroh atau puasa qadha. Itu puasa-puasa wajib, tetapi bisa ada sebabnya, bukan dari asalnya merupakan puasa yang diwajibkan. Karena ada sebab maka dia menjadi wajib. Misalnya seseorang yang sebenarnya dia tidak memiliki kewajiban untuk berpuasa nadar, tetapi karena dia bernadar, maka ketika nadarnya terlaksana maka dia wajib untuk berpuasa sesuai dengan yang dinadarkan. Atau karena melanggar sesuatu hukum Allah, melanggar sumpah, misalnya ketika dia bersumpah akan melakukan ini, melakukan itu, maka apabila sumpahnya tidak dilaksanakan karena ternyata sumpahnya adalah sumpah maksiat, maka ketika dia membatalkan sumpah harus membayar kafarah sumpahnya, ya, yaitu dia bisa memberikan makan 10 orang fakir miskin, kalau tidak mampu bisa memberikan pakaian kepada fakir miskin 10 orang, atau kalau tidak mampu lagi membebaskan budak, dan apabila tidak mampu yaitu puasa kafaroh, ya, puasa wajib karena melanggar sumpah tersebut, yaitu 3 hari. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, bahwa puasa Ramadan itu disyariatkan pertama kali yaitu pada tahun kedua Hijrah, yaitu 2 tahun setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Dan Rasulullah wafat itu pada bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. 11 Hijriah. Berarti dari 2 Hijriah sampai 11 Hijriah Nabi SAW hanya
sempat untuk berpuasa Ramadan selama 9 kali. Yang perlu kita pahami bahwa pensyariatan puasa Ramadan itu tidak langsung seperti yang kita lakukan seperti sekarang ini, ya, tetapi melalui beberapa tahapan atau melalui beberapa fase. Karena memang Islam itu agama rahmatan lil alamin, agama yang tidak memberatkan. Jadi pada awal mulanya ketika menurunkan syariat, Allah memberikan yang agak ringan. Hal ini sebagaimana tersebut di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 184 tentang pensyariatan puasa Ramadan pada fase awal. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Maka barang siapa di antara kamu yang sakit atau sedang safar, yaitu melakukan perjalanan jauh, maka wajib baginya mengganti puasanya di bulan yang lain sebanyak hari yang ditinggalkannya, yaitu wajib mengqadha puasanya. Nah, ini yang berbeda. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan wajib bagi orang yang merasa berat untuk melakukan puasa, yaitu membayar fidyah ta'amu miskin, dengan memberikan makan kepada orang miskin. Faman tatawwa'a khairan fa huwa khairul lah. Maka barang siapa yang dengan kerelaan hati melakukan kebaikan, itu adalah baik baginya. Yaitu maksudnya dia tidak puasa dan dia dengan rela hati memberikan fidyah kepada fakir miskin. Wa in tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan apabila kamu berpuasa, itu lebih baik bagi kamu apabila kamu mengetahui. Akan tetapi apabila berpuasa itu lebih baik daripada pilihan membayar fidyah. Jadi Bapak Ibu rahimahullah, di dalam surat Al-Baqarah ayat 184 ini menerangkan tentang pensyariatan puasa Ramadan pada fase awal. Di mana pada fase ini yang perlu kita garis bawahi adalah wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan wajib bagi orang yang berat melakukan puasa, maka diberikan pilihan. Ya, jadi ketika fase awal pensyariatan puasa Ramadan tidak dipukul rata semuanya wajib berpuasa, tidak. Tetapi Allah memberikan keringanan, rukhsah. Orang-orang yang mampu berpuasa, yang tidak ada halangan udzur apapun, boleh memilih. Boleh memilih berpuasa, atau kalau dia boleh memilih tidak berpuasa tetapi dengan kewajiban membayar fidyah, yaitu memberikan makan kepada fakir miskin sebanyak hari-hari yang dia tidak berpuasa. Jadi ini ada keringanan. Ketika fase awal turunnya syariat perintah untuk puasa Ramadan. Jadi di dalam ayat ini ada dua hukum. Yang pertama masih sama dengan hukum yang sekarang, yaitu faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra, yaitu orang yang sakit dan dalam sedang perjalanan atau safar diberikan rukhsah, boleh tidak berpuasa, akan tetapi mengqadha, membayar puasa yang ditinggalkannya di lain bulan sebanyak hari yang ditinggalkan. Ini masih sama dengan syariat atau fase yang kita jalani. Tapi yang tidak sama adalah adanya rukhsah keringanan, diperbolehkan orang yang mampu berpuasa boleh memilih berpuasa atau membayar fidyah. Bapak Ibu rahimahullah, oleh karena itu apabila kita tidak memahami tentang ayat ini, maka kita akan bingung, loh, kok bisa bahwa orang yang tidak ada udzur
tidak sedang bepergian, tidak sakit, ya, tidak ada udur syar'i yang lainnya, kok boleh memilih antara boleh berpuasa atau membayar fidyah. Tapi ternyata ini adalah ayat yang berkaitan dengan pensyariatan puasa pada awal daripada fase keislaman. Bapak Ibu hadirin rahimahullah. Kemudian fase yang kedua yaitu pilihan antara seseorang yang tidak ada udzur boleh memilih berpuasa atau dia membayar fidyah, dimansuh, dihapus oleh ayat selanjutnya, yaitu ayat ke-185. Ini fase yang kedua, ya. Fase ini adalah fase yang sangat berat puasanya, yaitu syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan yang menerangkan, menjelaskan tentang petunjuk-petunjuk, wal furqan, dan pembeda antara yang hak dengan yang batil. Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Karena itu barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya, maksudnya mukim, ya tidak sedang dalam safar atau perjalanan di bulan Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa. Jadi di sini sudah dimansuh, ya, tidak ada pilihan lagi, harus berpuasa. Kalau tahap awal tadi boleh memilih, boleh berpuasa atau boleh membayar fidyah, tetapi di dalam ayat selanjutnya, ayat 185 ini memansuh, ya, aturan atau menghapus aturan yang di 184 tadi. Jadi orang-orang yang tidak ada udzur maka tidak boleh memilih, harus melakukan puasa di bulan Ramadan. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhar. Dan barang siapa yang sedang sakit atau sedang safar, yaitu sedang dalam perjalanan jauh, maka wajib baginya untuk mengqadha, yaitu mengganti puasanya di bulan lain sebanyak hari-hari yang ditinggalkan. Ini adalah fase kedua, ya, setelah fase pertama tadi. Jadi Islam itu datang itu dengan memberikan kewajiban atau syariat itu secara bertahap, pelan-pelan, ya. Diberikan oleh Allah keringanan yang pertama, ya, boleh memilih antara puasa atau membayar fidyah. Karena puasanya itu tidak seperti sekarang. Puasanya di zaman awal-awal itu mulai sejak Isya, ya. Sejak Isya, setelah Isya itu sudah tidak boleh makan sampai maghrib. Jadi sekitar 12,5 jam. Ya, puasanya para sahabat zaman dahulu pada awal-awal Islam. Jadi pensyariatan yang kedua ini malah lebih berat lagi, yaitu puasanya itu dimulai dari Isya sampai maghrib. Jadi waktu untuk makan atau mendatangi istri dan lain sebagainya itu hanya dari maghrib sampai Isya. Setelah datang waktu Isya maka sudah tidak boleh makan lagi, ya, sudah tidak boleh makan lagi, sudah tidak boleh berbuka lagi. Dan ada aturan lain, apabila seseorang belum Isya tetapi sudah ketiduran, ya, jadi batasannya tidur dan Isya. Belum Isya kok sudah tidur, ya, maka juga tidak boleh makan atau tidak boleh berbuka. Sudah habis waktunya untuk berbuka. Ini fase yang kedua, ini sangat berat sekali. Hal ini sebagaimana hadis
dari yang diriwayatkan Imam Bukhari, di situ disebutkan, karena ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahulu jika sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kana rajulu shaiman fa hadara al-iftaru fanama, yaitu dahulu apabila sahabat Rasulullah SAW berpuasa, kemudian datang waktu berbuka, akan tetapi dia ketiduran sebelum berbuka. Qabla an yuftira, ya. Panama qabla an yuftira, yaitu ketiduran sebelum berbuka. Lam yakul lailatahu wala yaumahu hatta yumsi. Maka dia tidak boleh makan di waktu malam itu dan siang hari ini berikutnya sampai sore harinya. Hal ini dialami oleh seorang sahabat yang bernama Qais bin Sirmah al-Ansari. Ya, salah satu sahabat Rasulullah yang bernama Qais bin Sirmah al-Ansari ini, pada waktu itu dia kelelahan, yaitu di siang harinya sampai sore bekerja, kemudian menjelang maghrib dia masuk rumah maghrib, bertanya kepada istrinya, apakah ada makanan untuk berbuka? Istrinya menjawab, belum ada, tapi kamu tunggu dulu ya, saya tak cari makanan keluar. Kemudian istrinya mencari makanan untuk berbuka. Karena Sarmah al-Ansari ini, ya, Qais bin Sarmah al-Ansari ini lelah sekali bekerja seharian, maka dia menunggu istrinya mencari berbuka, dia ketiduran. Maka ketika istrinya pulang ke rumah dengan membawa makanan untuk berbuka, istrinya berkata, celaka kamu, Qais al-Ansari, waktu berbukamu sudah habis. Karena pada waktu pensyariatan puasa fase kedua ini, ya, itu memang waktu berbukanya itu dimulai maghrib sampai isya. Dan juga batasan yang kedua apabila seseorang sudah tidur. Meskipun belum isya, kalau sudah tidur maka sudah habis waktu untuk berbuka. Sehingga apabila seseorang, ya, menjelang maghrib ketiduran, maka dia sudah habis waktu berbukanya, tidak boleh makan sepanjang malam dan sepanjang siangnya sampai menunggu maghrib lagi. Jadi sahabat yang bernama Qais al-Ansari ini hampir 2 hari tidak makan, sehingga pagi harinya ketika bekerja kemudian dia pingsan, tidak kuat. Maka berita ini sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu turunlah ayat yang selanjutnya, yaitu surat Al-Baqarah ayat 187, yaitu yang mana pensyariatan fase yang ketiga yang sesuai dengan apa yang kita lakukan sekarang ini. Jadi yang kita lakukan sekarang ini itu sudah ringan, Pak, dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat. Para sahabat puasanya itu sejak isya, ya, sampai maghrib. Jadi 22,5 jam. Waktu berbukanya, makannya atau berkumpul dengan istrinya cuma 1,5 jam. Itu saja kalau tidak ketiduran. Kalau ketiduran belum berbuka, ya sudah habis, tidak boleh berbuka. Tunggu sehari lagi sampai maghrib. Ya. Kalau kita sekarang ini cuma dari fajar, yaitu sejak subuh sampai maghrib, ya, sepanjang malam kita boleh makan, minum dan lain sebagainya. Ukhilla lakum lailata siyami rafasu ila nisaikum. Dihalalkan bagimu pada malam hari di bulan puasa untuk bercampur dengan istri-istrimu. Huna libasulakum wa antum libasulahunna. Mereka istri-istrimu itu adalah bagian bagi kamu dan kamu adalah bagian bagi istrimu.
alimawahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampunimu dan memberikan maaf kepadamu. Nah inilah yang paling penting. Wal'an basyiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Ya. Nah ini yang perlu digarisbawahi. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Maka makan dan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam yaitu fajar. Jadi pensyariatan puasa yang ketiga ini batasannya adalah yaitu fajar, yaitu subuh. Jadi kita diperbolehkan makan dan minum dari mulai terbit, dari mulai maghrib terbenam matahari sampai fajar, sampai menjelang subuh. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, hal-hal tersebut di atas merupakan rukhsah, keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga pada saat ini kita melaksanakan puasa ya tidak terlalu berat, tidak seperti apa yang dilakukan oleh para sahabat. Ini perlu kita syukuri, sehingga hendaklah kita melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya. Bab yang kedua yaitu syarat wajibnya puasa. Syarat wajib puasa yang pertama adalah muslim, yaitu orang Islam, karena orang kafir tidak wajib berpuasa, bahkan tidak sah berpuasa. Apabila ada orang kafir, orang non muslim, misalnya masuk Islam, maka dia juga tidak diwajibkan untuk mengqadha puasanya yang telah lalu, yang tidak dilakukan ketika dia belum muslim, karena ketika dia non muslim atau masih kafir maka tidak ada kewajiban puasa baginya. Yang kedua adalah balik. Bagi anak kecil yang belum balik tidak mendapatkan kewajiban untuk berpuasa. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha tentang 3 golongan yang tidak terkena taklif, tidak terkena beban kewajiban. Rasulullah SAW bersabda, "Rufi'al qalamu an salasatin," bahwa pena itu diangkat atas 3 kelompok. Ya, 3 kelompok ini tidak dicatat dosanya, tidak terkena beban taklif atau tidak terkena beban kewajiban syariat. Yang pertama, anin naimi hatta yastaiqita, yaitu orang yang tidur sampai dia bangun. Kemudian yang kedua, wa anisogiri hatta yahtalima, yaitu anak kecil sampai dia ihtilam. Ihtilam itu mimpi basah yang menandakan dia sudah balik. Karena balik itu ditandai dengan minimal 3 hal, ya. Kalau tidak mimpi basah, ya umur sekitar 15 tahun, atau ciri yang ketiga sudah tumbuh bulu di kemaluan. Ya, dari salah satu ciri itu kalau sudah hadir, maka itu menunjukkan anak tersebut sudah balik. Wa anil majnuni hatta yastayqi hatta yaqila, dan orang yang hilang akal atau gila sampai dia berakal atau sembuh. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, jadi anak kecil merupakan salah satu daripada
golongan yang tidak terkena taklif beban kewajiban puasa. Namun bukan berarti ya anak kecil apabila melakukan amal soleh atau ibadah, kalau dia sudah berumur 7 tahun, sudah tamyiz, maka ibadah yang dilakukannya itu tercatat sebagai amal sunnah. Jadi mendapatkan pahala sunnah baik anaknya maupun orang tuanya. Meskipun melakukan sholat 5 waktu misalnya, itu dicatat oleh Allah sebagai amalan sunnah. Karena memang anak yang belum balik ya itu tidak terkena hukum syariat atau hukum wajib atau tidak terkena taklif beban kewajiban syariat. Jadi apabila dia melakukan amal soleh dicatat sebagai amalan-amalan sunnah, mendapatkan pahala sunnah baik anaknya maupun orang tuanya. Tapi apabila dia melakukan dosa tidak dicatat, ya tidak dicatat, atau melakukan pelanggaran tidak dicatat karena belum balik. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, syarat wajib berpuasa adalah berakal. Dalilnya sama yang tadi di atas, diantaranya salah satunya adalah anil majnuni hatta yaqila, yaitu orang yang gila sampai dia berakal atau sampai sembuh. Terkait dengan hal ini ya, orang-orang yang kehilangan akal ini baik bersifat apapun ya misalnya orang yang gila jelas, kemudian orang yang depresi berat, stres berat, ataupun misalnya orang yang kesurupan atau orang yang sudah pikun, ini masuk ke dalam kategori ya orang yang hilang akal. Jadi bersifat apapun yang sudah hilang akal. Jadi ini mereka mendapatkan rukhsah untuk tidak dibebani kewajiban. Kalau pada bulan Ramadan dia mendapatkan rukhsah untuk tidak berpuasa dan tidak terkena beban untuk membayar fidyah. Ya, bebas dari puasa, bebas dari membayar fidyah. Demikian juga ketika orang tua yang sudah pikun, ya, sudah tidak bisa digunakan akalnya secara baik, itu mereka sudah masuk ke dalam golongan ini, ya, terbebas dari taklif. Jadi mendapatkan rukhsah untuk boleh tidak berpuasa dan tidak perlu membayar fidyah, yaitu tidak perlu membayar fidyah memberikan makan orang miskin sebanyak hari yang ditinggalkan. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Kemudian yang keempat yaitu mampu berpuasa. Jadi puasa ini adalah sesuatu yang berat, sehingga Allah membebankan bagi orang-orang yang mampu. Yang tidak mampu berpuasa maka tidak diwajibkan untuk berpuasa. Ya misalnya orang yang sudah sepuh, ya meskipun belum pikun, ya tapi fisiknya sudah lemah, maka boleh tidak berpuasa. Akan tetapi karena belum pikun, masih terkena beban taklif, maka berkewajiban untuk membayar fidyah. Ya. La yukallifu nafsan illa usaha. Allah tidak membebankan kepada seseorang sesuatu kewajiban kecuali sesuai dengan kemampuannya. Terkait dengan kemampuan ini, ya, maka ada dua kriteria, ya. Ketidakmampuan yang bersifat tidak permanen dan ketidakmampuan yang bersifat permanen. Jadi ada seseorang yang yang dalam kondisi, ya, ketidakmampuan yang tidak permanen di dalam melaksanakan puasa. Misalnya orang yang sedang sakit,
dan sakitnya itu berpotensi bisa sembuh, ya, tidak penyakit yang menaun, tidak penyakit yang sangat berat. Jadi ini adalah ketidakmampuan yang tidak permanen, yang tidak tepat, tidak tetap, sehingga dia mendapatkan rukhsah untuk tidak berpuasa ketika sakit, dan setelah dia sembuh maka dia berkewajiban untuk mengqadha puasanya, yaitu membayar puasanya sesuai dengan hari-hari yang ditinggalkannya pada bulan yang lain. Yang kedua adalah ketidakmampuan yang bersifat permanen. Ketidakmampuan yang bersifat permanen misalnya adalah orang yang sudah berusia lanjut, orang yang sudah sangat tua, sehingga dia memang benar-benar tidak mampu untuk melakukan ibadah puasa, karena puasa memang sesuatu yang berat. Maka tidak mungkin itu besok dia akan kuat, akan mudah lagi, tidak mungkin. Jadi selamanya dia tidak mampu berpuasa. Kalau orang tersebut belum pikun, maka dia terkena kewajiban untuk membayar fidyah, ya, sesuai dengan hari-hari yang ditinggalkannya. Berkaitan di dalam pembayaran fidyah ini, menurut penjelasan para ulama itu tidak boleh diberikan kepada satu orang. Apabila misalnya dengan orang tua yang sudah sepuh, ya, sudah tidak mampu lagi berpuasa tapi belum pikun, tidak berpuasa selama pas Ramadannya 29 hari, maka fidyah itu harus diberikan kepada 29 orang yang berbeda-beda. Jadi panjenengan bisa mendatangkan langsung 29 orang dia ke rumah panjenengan, atau nyicil setiap hari satu orang, tetapi beda-beda. Tidak boleh ajak satu orang itu sampai 29 hari, tidak. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Lapor tadi. Kemudian yang kelima yaitu mukim, yaitu menetap. Adapun orang-orang yang sedang sabar, sedang dalam perjalanan jauh, ketika sedang bulan Ramadan, maka diberikan rukhsah untuk tidak berpuasa. Namun dia harus mengqadha, membayar puasanya di bulan lain sebanyak puasa yang ditinggalkannya. Kemudian yang keenam, tidak ada penghalang. Penghalang yang dimaksud di sini adalah berkaitan dengan wanita, yaitu misalnya sedang datang bulan atau haid, atau sedang nifas setelah melahirkan. Jadi wanita yang haid dan nifas itu justru tidak diperbolehkan untuk berpuasa dan berkewajiban untuk mengqadhanya, menggantinya di bulan lain sebanyak hari-hari yang ditinggalkan. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, berkaitan dengan puasa anak-anak, maka meskipun mereka belum terkena beban taklif kewajiban karena misalnya belum balik, akan tetapi apabila anak panjenengan sudah berumur 7 tahun, maka ada kewajiban. Kewajibannya untuk panjenengan, untuk bapak dan ibunya, bukan untuk anaknya, untuk selalu memerintahkan, mengajari mereka untuk berpuasa, ya, dari terbit fajar sampai maghrib. Terus setiap hari panjenengan harus telaten memperingatkan, harus telaten gugah untuk sahur anak panjenengan. Itu kewajiban. Yang wajib panjenengan, anak panjenengan di dalam melaksanakan puasanya ketika umur 7 tahun itu usia tamyiz, mereka melaksanakan sebagai ibadah sunnah karena belum balik.
tetapi sudah mendapatkan pahala oleh Allah, dicatat sebagai pahala sunnah. Baik anaknya mendapat pahala, orang tuanya mendapat pahala. Apabila anak tersebut tidak berlatih puasa di umur 7 tahun, disebabkan karena orang tuanya tidak memerintahkan, maka orang tuanya berdosa, anaknya tidak berdosa. Karena anak yang belum balik itu kalau sudah tamyiz mulai 7 tahun sudah diberikan catatan pahala, tetapi apabila melakukan dosa tidak dicatat sebagai dosa. Karena waktunya sudah habis, maka kami akhiri sampai di sini. Insyaallah kita akan lanjutkan untuk waktu-waktu yang mendatang. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.